Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dera Hayu. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang paradigma pengembangan iptek. Nah, apa saja sih pembahasannya? Yang pertama yaitu potensi manusia meliputi jasmani dan ruhani dalam pengembangan iptek. Yang kedua, rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Langsung saja kita simak video penjelasannya. Nah, pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang potensi manusia meliputi jasmani dan ruhani dalam pengembangan iptek. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Menurut Rahmat tahun 2005, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi ruh, jasmani atau fisik, dan rohaniyah. Ruh berisikan potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Potensi jasmani mencakup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Sedangkan potensi rohani berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan atau potensi, yaitu pertama, kolbi yang merupakan suatu unsur yang halus berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang kedua, ruh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu yang merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang ketiga, nafs, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu akli, yang merupakan pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tepatnya di hati. Yang kedua, rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Pengembangan iptek pada satu sisi memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup manusia bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah SWT. Tapi sebaliknya, tanpa asas iman dan takwa, iptek bisa disalahgunakan pada tujuan-tujuan yang bersifat destruktif atau merusak. Al-Quran sebagai dasar pijakan seorang muslim dalam kehidupan ini memberikan kejelasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan potensi akal untuk memahami elemen-elemen alam, menyelidiki, dan menggunakan benda-benda dalam bumi dan langit demi kebutuhannya. Melalui kemampuan akal, ilmu, dan teknologinya, manusia dapat meniru segala kekuatan beraneka ragam makhluk. Contohnya, manusia dengan kapal udara dan jet dapat terbang ke udara seperti burung. Manusia dapat menembus bumi dengan teknologinya serta menggali segala mineral dan minyak yang terpendam dalam bumi. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu kepada manusia dalam mengembangkan iptek, sehingga searah dan sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambu-rambu tersebut yaitu: yang pertama, akidah Islam sebagai dasar iptek. Artinya, menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tapi maksudnya adalah konsep iptek harus dilandasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Yang kedua,
pengembangan iptek semata-mata mencari keridhaan Allah. Artinya, dalam mengembangkan iptek, umat Islam hendaknya memiliki dasar dan motif bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, muatan etika dalam pengembangan ipteks. Pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Dengan demikian, rambu-rambu pengembangan ipteks dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai pandangan utama dan menjadikan syariah Islam sebagai dasar dalam penerapan dan pemanfaatan konsep ipteks. Pengembangan ipteks itu harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan sehingga pengembangan ipteks merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan hadis. Kiranya itu saja pada pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.